الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق يظهر على الدين كله ولو كره المشركون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Yang sama-sama kita muliakan Bapak Camat yang hadir pada malam ini bersama kita. Yang sama kita muliakan Bapak Kepala Desa beserta jajarannya yang hadir. Yang tentunya kita muliakan para nenek mama, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang hadir. Yang tentunya kita sangat istimewakan yang mulia Al-Mukarram Ustadz guru kita Ustadz Edi Suroso yang sangat luar biasa sudah membimbing dan mengajar anak-anak kita di desa Kabun ini. Masya Allah, mudah-mudahan Ustadz selalu sehat, panjang umur, mudah rezeki, kemana-mana besok insya Allah sudah naik bertular atau berjero. Amin. Sebentar lagi doakan doa insya Allah. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah musalla assalam Desa Kabun, Kecamatan Kabun yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersyukur kita kepada Allah atas nikmat dan rahmatnya pada malam ini kita dapat hadir berkumpul untuk pelaksanaan peringatan Maulid Nabi ini. Walaupun sejenak kita dikagetkan, mungkin di apa nama itu? Soprapi. Tes mental namanya, itu kan di prank bahasanya. Hampir saya kabur lagi tadi. Kalau nggak hidup juga, udahlah, mungkin nggak jadi. Ya, paling saya telepon aja sosok mohon Ustaz transfer saja. Gitu. Terima kasih. Terima kasih. Alhamdulillah pada malam ini walaupun waktu saya sebentar lagi masuk, ya Bro. Nah, jadi ceramah kita menjelang waktu Isa masuk ya? Ya Ustaz? Siap. Maka oleh karena itu udah masuk ya? Udah masuk malah. Kira gak apa-apa karena waktu Isa masih panjang. Maka oleh karena itu saya persingkat saja sesuai dan mengulang pepatah anak kita itu tadi, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih bagus. Dan saya nggak mau ikan kakap, ikan lele, banyak cakap bertele-tele. Yang penting ikan mujair, ikan kutilang. Kalau sudah cair, saya pun pulang. Nah, Siap. saya ngikut itu apa pantun Ustadz Edi Suroso. Ya, saya sebenarnya secara diam-diam, ya, itu sebagai apa namanya itu pecinta Ustadz Edi Suroso. Nah, karena beliau ini sudah viral di medsos. Ceramah di mana-mana viral, luar biasa. Kayaknya mungkin like answer-nya sudah banyak, subscriber-nya sudah mungkin hampir kayak Ustaz Somad yang gini Ustaz ya. Masya Allah, luar biasa, Masya Allah. Kita bangga kepada beliau. Mudah-mudahan banyak ya ustaz-ustaz dan ulama-ulama kita yang lain yang punya semangat spirit seperti beliau, yang bisa membangun desa Kabun ini ke depan, yang bisa menjadi ikonnya desa kayak kecamatan Kabun bahkan Kabupaten Rokan Hulu ini. Amin. Amin. Ibu bapak yang berbahagia, saya menyampaikan pesan juga kepada ibu-ibu saya ini yang di Tantasan Roh. Kenapa lah ibu-ibu Tantasan kok tidak pernah mengajak-ngajak ambut mengaji lagi Ustaznya? Ya. Saya dengar kabar Ustaz, kami kayaknya agak berat ngundang Ustaz ceramah dari kasihkan ke sini. Apa masalahnya? Saya tanya. Ya, masalah amputnya Ustaz katanya enggak sesuai dan enggak cocok lagi dengan seperti amput yang dulu. Saya bilang, kemana-mana saya ceramah, apalagi ceramah di desa Kabun ini.
Insya Allah masalah amplop jangan khawatir, saya nggak pernah suka sama amplop. Isinya. Itulah, kalau saya ngomong ini banyak yang nggak serius, saya banyak yang nggak percaya. Ibu, ketika orang ngasih ke saya amplop sampai di rumah itu amplop saya buang ke tong sampah, nggak mau saya itu Ustaz. Iya saya, hampir sama dengan Ustaz saya. Isi dia Bu. Nah, jadi iko dapat setahun tu pun ada undang-undang itu tentang sekolah ngaji le. Apa nak laku awak dah le? Ibu-ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah. Pada malam ini kita merasa bersyukur dan bersenang hati, berbahagia. Karena pada malam ini kita seolah-olah menghadirkan sosok yang mulia, yakni Habibullah, kekasih Allah, Sayyidus Suhur, Sayyidul, ya, penghulu dan raja daripada segala nabi, Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutup daripada segala nabi dan rasul. Dia adalah kekasih Allah, tidak ada lagi orang yang mulia di bawah Allah kecuali dia, yakni baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu bapak, Nabi Muhammad itu adalah seorang nabi yang sangat cinta terhadap umatnya. Mungkin cintanya nabi kepada umat melebihi daripada nabi-nabi dahulu cinta kepada umat-umatnya. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalau kita baca dalam sejarah, masya Allah luar biasa. Oh, coba kita tengok sejarah. Sepanjang perjalanan beliau, mulai sejak beliau diangkat jadi rasul, ya, sampai beliau wafat, nanti dibangkitkan dari kubur sampai di surga, tidak ada kehidupan beliau kecuali untuk menyelamat dan cinta kepada umatnya. Kita masih ingat dulu, ketika Rasulullah wafat hendak meninggalkan dunia, 3 kalimat yang beliau ucap. Yang pertama, as-salat, as-salat, an-nisa, an-nisa, ummati, ummati, umatku, umat dek. Sampai akhir-akhir beliau mau wafat yang disebut umat. Ketika nanti Nabi Muhammad bangkit dari kubur, nanti setelah terjadinya kiamat dan manusia akan dibangkitkan pada fase selanjutnya, maka Allah turunkan 2 malaikat ke alam. Yang pertama Jibril, yang kedua Mikail, untuk mencari kuburnya Rasul. Lalu dibangkitkanlah Rasulullah. Beliau bangkit dari kubur laksana seperti orang bangun tidur. Dia ke kanan malaikat Jibril, dia ke kiri malaikat Mikail. Yang ditanya oleh Rasul siapa? Bukan hartanya, bukan anak dan istri. Aina tarakta ummati, di mana umat dan kini ya Jibril, di mana umat saya ya Mikail? Jibril menjawab, ya Rasul, belum ada satupun umat yang dibangkitkan saat ini kecuali engkau yang pertama kali dibangkitkan. Masya Allah. Dibawa ke surga. Sampai di surga, Nabi Muhammad SAW ditegur Allah. Ya Muhammad, ya Allah, apa kurang enak surga aku berikan kepadamu? Enak ya Allah. Apa kurang cukup fasilitas aku berikan kepadamu? Cukup ya Allah. Nah, tapi kenapa engkau di surga ini seperti orang tak betah saja ya Muhammad? Ya Allah, iya saya sudah enak-enak duduk di kursi empuk dalam surga ini, tapi perasaan saya belum nyaman ya Allah. Maksud kau apa ya Muhammad? Saya pengen izin keluar, pamit. Saya mau tengok umat saya ya Allah. Saya pengen ngajak mereka ya Allah. Saya pengen membimbing mereka untuk masuk surga bersamaku di langitnya. Masya Allah. Begitu cinta dan sangat luar biasa cintanya beliau kepada umatnya. Makanya ibu, orang yang paling tersibuk nanti di padang mahsyar adalah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah. Abdurrahman bin Abu As-Sukail As-Saqafi pernah bertanya, ya Rasulullah, ya, kenapa engkau tidak memohonkan kepada Allah sebuah kerajaan seperti yang sudah Allah berikan kerajaan itu kepada Nabi-Nya Sulaiman? Apa jawab Nabi Muhammad sambil tersenyum? Ya sahabatku, sesungguhnya kedekatan Nabimu karunia Allah, ya, untuk nabi-nabimu itu jauh lebih mulia, istimewa dibandingkan daripada kerajaan yang Allah berikan kepada Sulaiman itu.
Sesungguhnya setiap nabi mereka Allah berikan sebuah fasilitas doa. Lalu dengan doa itu mereka mohonkan kepada Allah kebaikan untuk umatnya dan juga kejahatan. Ingatlah, sesungguhnya doa itu juga ada Allah berikan kepadaku. Namun doa itu aku pendam, doa itu aku simpan, nanti akan aku panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di padang mahsyar untuk umatku. Masya Allah. Ya, bro. Di padang mahsyar besok tu awak manusia itu adalah manusia yang tak bisa mikirkan yang lain. Yauma yafirru mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Pada hari nanti manusia akan lari dari saudaranya. Mereka akan lari daripada ayah dan ibunya, akan lari daripada istri dan anaknya. Tidak bisa, Wak Ibu. Sehebat apapun ya awak di dunia ulama godangnya, ya, mengajarkan jamaah yang banyaknya, tidak akan mampu lagi bisa memberi pertolongan anaknya. Sehebat apapun nanti istri kita, suami kita, Bu, ya, tidak akan bisa mampu lagi memberi pertolongan kepada istrinya. Istri tak bisa lagi minta bantu kepada suami, suami pun begitu sebaliknya. Anak tak bisa lagi minta bantu kepada ayahnya, ayah pun tak bisa bantu kepada anaknya. Dan manusia hidup pada saat itu nafsi bin nafsi, mencari pertolongan sendiri-sendiri. Maka itulah besok manusia berjalan di padang mahsyar. Tosu Nabi Adam, Adam tolonglah kami goda, tolonglah selamatkan kami. Ya Adam, tidak bisa mau menyelamatkan kalian doh. Jangankan kalian, ambo pun punya dosa ke Allah. Pindah kita ke Nabi Nuh. Tolonglah kami, selamatkan kami, tolong beri pertolongan deh. Tidak bisa saya memotong tolong kalian. Jangankan kalian, saya pun punya dosa. Sampai ke Nabi Adam, sampai ke Nabi Isa. Siapa yang bisa beri pertolongan? Itulah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang ibu. Datang kita oleh Nabi, bukti kita cinta kepada Nabi. Siapa yang datang, siapa yang mengagungkan muridku, maka ia akan nanti bersamaku nanti di dalam surga. Kalau cendera itu ya mau murid Nabi di ulannya, ya ulat deh. Banyak video Ustaz. Banyak donatur asing boleh kan? Amin. Amin insya Allah. Ikut donatur apa saudara Ustaz? Cair. Tidak payah saudara. Ulama dan luar biasa insya Allah. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira kita cinta gak kepada Nabi Pak? Cinta gak sama Nabi Pak? Insya Allah cinta. Apa bukti cinta kita kepada Nabi? Banyak sholawat. Salatullah salamullah ala Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Apa faedah baca selawat Ustaz? Nabi menyebutkan, barang siapa yang baca selawat kepadaku satu hari, maka Allah akan kabulkan hajatnya 100 hajat. Bayangkan. Ya, siapa yang membaca selawat kepada saya satu hari 100, maka Allah kabulkan 100 hajatnya. 70 hajat untuk urusan akhirat, 30 hajat urusan dunia. Pertanyaan kamu, amak le hajat keperluan amak sama Allah yang sampai kini Allah dikabulkan Allah? Lai. Apa? Dua.
Apa Ustaz? Banyak Ustaz. Lembro ya kan? Baik. Alhamdulillah ya. Nah, kena berarti kena ada kan? Dah. Nah, aja sampai itu kiri pindah deh. Salah. Itu ibu. Banyak tentu hajat kita. Ya Allah, saya pengen jadi kepala desa. Baca salat. Hati ya. Lah, kalau Pak Kades kok. Baik. Ambil sarankan kalau perlu calon Pak Kades diundang minyak banyak ke rumah, mau makan minum, baca salat. Besok lagi. Hah? Atau salat, itu lah, ini lama terus baca, karena mau turun dulu dah. Ya, apa yang paling ustaz yang dari kasihkan sudah sekali baca salat. Nah, kalau dalam berdoa, ya. Itu Ustaz Rafli Azhari itu anak murid Ambo Bapak. Ambo yang ngajar beliau di Saran Kapo dulu. Sekarang beliau sudah seperti Ustaz Kapo Pilihan. Suara yang mantap merdu. Mana masuk rekaman Ustaz ya? Yeah. Masya Allah. Udah hampir viral juga nih. Insya Allah. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Pengen lebih mengenal Rasul lagi? Kalau perlu nampak bila Rasul mau tahu caranya berangkat umroh. Nah, Ustaz Edi Soroso insya Allah beliau bisa mengajak, membimbing jamaah roh. Yang kepengen umroh silakan daftar sama Ustaz Edi Soroso, insya Allah lancar. Dulu sudah berangkat Ustaz, ya. Kapan berangkat lagi Ustaz? Sambil saya sosialisasikan. Amin. Insya Allah. Kalau sama saya cuma setahun sekali Ustaz. Ya kemarin sudah berangkat di waktu jamaah sekitar 55. Mau berangkat sama saya lagi tahun sekitar bulan November tahun 2020. Insya Allah kalau lagi rezeki datangnya umroh. Amin. Loh, baik umroh sekarang nggak mesti jadi orang kaya. Ya, Allah tidak memanggil orang yang mapan, tetapi Allah memanggil orang yang Allah panggil. Banyak orang sekarang ekonominya biasa saja tuh, berangkat umroh. Ya, 2 hektar sawitnya, ya mungkin barangkali 3 juta sebulannya bisa berangkat umroh. Yang salut ambo lama, aduh minyak dikasihkan. Profesinya juga kadang pisang ya Pak. Juga kadang pisang. Ambo tanya kok bisa isu ibu-ibu minyaknya pe umroh padahal profesi juga kadang pisang. Iya. Yang minyak jual tuh kok nak cekor pisang jeronya, tanah-tanah pisang, losek kan itu. Ya Pak, itu boleh. Iya Pak ya. Sore tanah pisang pun tak boleh semuanya lagi. Ibu bapak yang berbahagia, pernah saya diajari, saya pernah dulu kuliah Jakarta, pernah ngaji kepada salah seorang guru, saya tidak ingat siapa dia lagi, namanya siapa, tapi saya pernah dengar, barang siapa yang ingin dimudahkan jalannya untuk berangkat umroh, perbanyak baca ayat Al-Quran, salah satunya surah An-Naba. Lihat pernah ada masa? Amma yatasa'alun 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun. Sering keseringan sampai hafal Ustaz. Ya, bahkan ditambah perbanyak baca surah Waqiah, idza waqa'atil waqi'ah, memudahkan pintu rezeki. Bahkan ditambah yang surah Ar-Rahman karena dengan berbicara masalah rezeki. Sering amalkan. Alhamdulillah Bapak Ibu ada satu doa nih. Doa itu kalau kita baca insya Allah sudah ada yang membuktikan. Teman-teman saya, sahabat dan guru saya sudah membuktikan itu. Ada doa bahwa Pak perlu dibaca dan dihafal. Kalau perlu sedikit selesai sholat, mau bacaan hafalnya. Insya Allah bisa berangkat tiap tahun. Amin. Pakai binti Ustaz, pakai binti. Dari mana binti Ustaz? Dari Allah Taala. Pak Jawa Ustaz jadi pinjul. Panco juga Allah ini kita jawab. Allahumma rzuqni ziyaratan. Allahumma rzuqni ziyaratan baitikal muazzam wa rasulikal mukarram bi hazil ammah wa bi kulli ammah wa bi ahsanil hal bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hafal? Insyaallah. Ada langsung hafal Ustaz panjang tuh ya. Apa dulu? Ya? Insya Allah, alhamdulillah, biiznillah, qadarullah. Ambo pun mengamalkan doa itu, doa akhirnya mau berangkat juga. Tahun 2019 dulu Ustaz, sebelum Covid, abang ke, nak pakai binti baru uang yang antara ini. Tahun 2020 datang berangkat jomblo, nah dia mau binti dah, Allah ada binti.
Sekaligus kamu ulang 10 kali berdua yang amat biaya kali. Alhamdulillah. Ternyata Ustaz, orang yang berangkat umroh, ya, kalau lillahi ta'ala, berangkat yang selanjutnya itu Allah sudah janjikan, Allah akan berangkatkan dengan jumlah yang lebih. Amin. Dulu tahun 50 yang mau bangkit berdua suami siapa? Ambil ini. Sering pada tahun 2020 mau bangkit dengan orang 2 kali. Masya Allah. Ya Ustaz ya? Yeah. Kalau saya rasa dulu bangkit dengan 1 orang istri, mungkin besok bangkit dengan 2 orang istri. Alhamdulillah. Oh, betul Ustaz. Oi. Ya, di bebek Ustaz Jan. Oi. Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Masya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan macam caranya. Bahkan, ya Rob, apapun berkah kemuliaan Nabi Muhammad yang dimuliakan oleh Allah, apapun yang berkaitan dengan Allah, dengan Nabi, Allah muliakan. Contoh, Madinah mulia. Kenapa? Karena Nabi diwakafkan di situ. Kalau tidak lekuk Nabi Muhammad, mungkin kota Madinah dan Masjid Nabawi tidak akan mulia. Masjid Kuba mulia. Kenapa mulia? Karena Nabi lah yang baru pertama kali ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Hajar Aswad itu hanya sekedar batu, apalah batu, tapi Hajar Aswad menjadi mulia. Karena apa? Karena Rasulullah pernah menciumnya di situ, maka batu pun jadi mulia. Buah Hira, apalah artinya buah? Sama seperti buah 7 serangkainya kabur. Tapi kenapa bisa mulia? Karena dulu pernah Rasulullah berkhalwat di situ, berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Buah Syur, apalah buah? Tetapi kenapa dia bisa jadi mulia? Karena disitulah Rasulullah dulu bersembunyi dari kejaran orang-orang kafir Quraisy yang hendak membunuhnya. Rabiul Awal, kenapa bisa mulia? Apalah artinya bulan? Tetapi karena mulianya ini, karena di bulan Rabiul Awal Nabi Muhammad dilahirkan. Lihat pahamnya. Nah, begitulah Nabi Muhammad SAW. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, jangan pernah sekali-kali kita menghina orang yang sudah dimuliakan Allah. Nabi sudah dimuliakan Allah. Jangan sekali-kali menghina orang hamba yang sudah dimuliakan Allah. Kalau kita hina manusia, hamba, apalagi Nabi yang sudah Allah muliakan, maka akhirnya akan kekecewaannya akan dia terima. Bu, tahu tak ibu dengan Abu Lahab? Kenal. Makin lagi apa? Pada minggu kan ada. Ya, luar biasa nih. Ini Ustaz kok cilik nih. Sampai kasihkan dulu nih. Masya Allah ya. Satu kali saya undang Ustaz Edi Suroso dikasihkan berceramah di tempat kami. Malam ini saya diundang pula. Beliau lah juga curi fotonya. Ini insya Allah ini jadi bakal daikon nih Ustaz. Insya Allah mengalahi Ustaz Edi Suroso insya Allah. Oh, di mana cerita dari itu? Kenal Lahab. Kenal ibu Abu Lahab ya? Kenal. Kenal tak kenal? Tahu kan? Abu Lahab itu Bapak Ibu seperti apa meninggalnya? Ya, Abu Lahab meninggal dalam keadaan tragis. Karena penyakit ada saramo. Apa sebab dia menghina Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad memanggil orang-orang kafir, orang-orang Quraisy untuk mendengarkan ceramahnya, menyampaikan khutbah perintah dari Allah, berkumpullah semua orang di situ termasuk Abu Lahab. Lalu ketika Nabi menyampaikan apa yang ingin disampaikan, cilaka ya Muhammad, alihada jama'atana, apa karena ini kau kumpulkan kami di sini cilaka Muhammad? Maka Abu Lahab menghina Nabi Muhammad, termasuk istrinya pula menghina Nabi Muhammad. Apa yang terjadi dalam kehidupan akhir kehidupan Abu Lahab? Abu Lahab ikut meninggal dalam keadaan mengalami penyakit adasa. Apa itu? Seluruh unsur-unsur badannya busuk. Ya, busuk. Sampai-sampai ketika dia meninggal, waktu meninggal disemprot dari jauh, tak tolong yang mendoketinya. Ketika dimasukkan ke dalam kubur, hanya dilemparkan saja dalam kubur, tanahnya pun dilempar dari jarak jauh, tak tolong yang mendekati. Jangankan orang lain, keluarga, anak dan istri tak mau. Bahkan menurut ceritanya, coba dibaca di YouTube, hari ini ternyata kubur Abu Lahab itu masih busuk. Lebana Ustaz Edi mungkin masih bau katanya. Saya tidak sempat keluar datang ke sana. Tapi ngapain belajar di situ kan? Nah, busuk. Tengok begitu. Coba kita tengok ada sejarah kemarin. Apa seseorang yang kafir yang membuat karikatur Nabi Muhammad dan dihina. Betul tak?
Kita masih baca, ingat saya ceritanya itu yang viral kemarin. Siapa namanya? Laspik. Apa? Laspik. Nah, itu. Bagaimana kehidupan akhirnya Bapak Ibu? Laspik ini, karena ketika dia sudah menghina Nabi Muhammad, ibu sayembara, siapa yang mampu menangkap dia akan diberikan hadiah imbalan yang besar. Tapi tak ada satupun yang sanggup. Sebab Laspik ini orang kaya, kemana-mana dikawal, dicek polisi yang mengawal, tak ada satupun yang sanggup menangkap Bapak Ibu. Tapi Allah punya rencana yang lain. Bagaimana cerita akhirnya? Mobilnya dia ditabrak oleh sebuah tronton. Akhirnya tajopi, minyak tabaya, ibu api, tapanggang selama 3 jam. Merang-merang kesakitan, tak ada satupun bisa yang membantu. Padahal di pinggir mobil itu ada sebuah pot air masih banyak. Tapi tak ada satupun yang bisa mengambil air untuk memadamkan api. Begitu kehinaan yang Allah berikan kepada orang yang menghina, orang yang dimuliakan Nabi. Di samping Nabi, muliakanlah ulama juga. Karena Bapak Ibu, karena ulama warasatul anbiya. Nabi, ulama pewaris dan penerus para ulama, muliakan tuh. Yang sampai kita hina, adong ulama awak di kobong-kobong muliakan, jadi caci maki. Deh Pak Seyong jalan Ustaz Tumani ya. Jangan sampai jadi terus. Deh Pak Ino maju Ustaz. Jangan sampai seperti itu. Ulama lah yang mendidik generasi penerus kita menjadi orang hebat. Ulama lah yang mendoakan kampung kita sehingga terhindar kita dari bala bencana Bapak Ibu. Ibu, siapa ulama yang harus kita muliakan di luar? Kalau aku ambil keputusan, ulama akan kita muliakan salah satu pada hari ini. Lah, lewat muliakannya? Lehnya. Kenapa mulianya Bu? Baik gaji beliau Bu, ketika belum mendidik anak kita di sini, Masya Allah banyak yang hebat yang lahir dan keluar dari sini. Sebagian ada yang ke Nikmatullah, sebagian ada yang ke Darussalam, mereka tamat Nikmatullah Darussalam, mereka sambung ke tingkat yang selanjutnya, mereka jadi orang hebat. Nah hari ini sudah imam nih, Ustaz Al-Azhar, Ustaz Rafi Azhar jadi imam, Masya Allah, itu murid beliau jadi orang hebat hari ini. Nah ya kan? Maka berkah kuliahnya, berkah Ustaz ulama kita di salah mulia. Kita muliakan. Bapak jauh Ustaz, baik gaji kita, Bapak gaji Ustaz 10 juta sebulan hari dia. Lebih sama gaji 10 juta sebulan. Beliau itu kalau kamu cermati, Bapak beda-beda tipis dengan uasnya. Beda tipis dengan uasnya Bu. Kalau Ustaz Abdul Somad apa nama? Uas. Kalau ini Wes. Udah. Bahkan jam terbangnya beda tipis dengan Susamadnya. Kalau orang tengok setiap medsos itu dalam satu hari jadwal ceramahnya pagi saudara SD kok, siang lagi masjid itu, zuhurnya nanti saat ada zuhur ada di masjid Salim kok, isanya lalu sampai ke lokasi. Bayangkan. Bahkan gantengnya di Susamad pun beda tipis. Ganteng uas kita bikin dapat uas ya, tapi ganteng uas dari uas banyak. Sadar. Bapak Ibu, kita muliakan. Kalau perahu cendiniel, salah tadi. Nak mulia ni celah, tu nama kan? Nah, nak mulia tu. Bang Iwan nak hendak jadi ceramah bagi kali. Bapak Ibu yang berbahagia yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, jadi gitu. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dimuliakan oleh Allah dari segala ini. Dari keturunannya kita baca Bapak Ibu. Tak ada satu pun keturunan daripada kakek-kakek Nabi Muhammad yang biasa-biasa saja. Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hisam bin Abi Manaf bin Kisah bin Kilab bin Murrah bin sampai ke Adnan Datuk, tak ada orang yang tercela. Semuanya orang-orang mulia. Ketika lahir Nabi Muhammad, Allah muliakan dengan nama yang mulia. Allah Bapak. Siapa nama Nabi? Muhammad. Dulu orang heran disebut nama Muhammad tuh. Sebab nama orang-orang pada waktu itu Bapak Ibu, tidak ada yang Muhammad pakai Abu Saudara, Abu Lahab, Abu Talib, Abu Ja'far, Abu Daku, Abu Saudara. Dan ketika Nabi Muhammad dibuatkan, orang pun salut dan takjub dan keheranan. Siapa yang membuat Muhammad itu Nabi Muhammad? Kakeknya Abdul Muttalib. Beliau dapat ilham dari dalam mimpi yang diilhamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, maka mulia. Itu yang patut kita tiru. Ayahnya bernama Abdullah, hamba Allah. Punya istri namanya Aminah, terpercaya. Lahir anak bernama Muhammad, hamba Allah terpercaya dan terpuji. Masya Allah, sangat luar biasa. Cuma kalau bina anak
ancang-ancang nama ibu pak. Dan karena itu haknya anak. Ya, hakul walad al-walid salah sebasia. Haknya anak terhadap ayah 3 perkara. Apa yang pertama? Salah satu yang pertama ayyuhasin ismahu iza walada. Bagus dan anjakkanlah nama anak kalian itu kalau nyola lahir. Bapak cara nama anjak, baikkan nama awal Muhammad dan memiliki makna dan doa yang bagus. Itu kadang-kadang asal namanya. Kadang-kadang disambung nama ayah juga ma'ruf. Nama ayah Baskoro, nama bininya Kokom, disingkat dia jadi Baskom. Siapa nama orang? Jeriba. Nama panjang orang? Jerigem. Iya kan? Anak itu pengen ancak seketik mah. Ya, bagi bapak ibu yang kepengen punya cucu yang nambah cucu lagi, cari nama. Ini nak bayar Ustaz. Cari nama anak, searching di Google. Nah, nama anak-anak soleh muslim. Set keluar sepanjang kali baru nama situ. Pengalaman burung, anak ambo yang ketiga, ya, waktu itu ambo masuk BPJS. Akhirnya dituntut masuk BPJS segera. Nah, malu ada le, searching langsung di Google. Apa pun nama anak antum begini. Nah, pernah aja ya. Tapi penting maknanya ada. Itu sama ngambil Al-Quran bagus, nama ulama bagus. Tapi jenazah ngambil nama di Qurannya. Ya pun nama yang Bakoro Ustaz. Bakoro buat dia kok. Sapi betina. Aku nama kiroda Ustaz. Apa ti kiroda Ustaz? Dulu pesawat. Nah, jadi baik nama itu salah satu hal. Masya Allah, Allah muliakan beliau. Allah muliakan Nabi Muhammad, Masya Allah, dengan apa bro? Dengan kelahirannya. Mungkin sudah banyak kita baca. Ya, banyak kita baca. Kenapa Allah muliakan Rasulullah dengan begitu banyak kemuliaan? Apa kuncinya di situ? Kuncinya adalah karena Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Oh, banyak orang besar. Ya, ada orang yang besar karena harta dan harta yang dia miliki. Ketika ia jatuh bangkrut, maka kebesarannya selesai sampai situ. Ada orang yang besar karena jabatannya, tetapi ketika dia pensiun, maka kebesaran pun selesai sampai situ. Ada orang yang besar karena dibesar-besarkan, tetapi ketika terjadi pergeseran nilai, maka kebesaran pun selesai sampai di situ. Tapi Nabi Muhammad dia menjadi besar bukan karena hartanya. Walaupun Nabi Muhammad itu Bapak Ibu kunci kekayaan ada di tangannya. Apa buktinya? Allah mengatakan, "Wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda." Hai Muhammad, apa saja yang kau inginkan di dunia ini, nak hai orang Muhammad minta saja, aku berikan kata Allah. Tapi Nabi Muhammad tak mau. Lebih suka Nabi Muhammad berlapar-lapar, bahkan perutnya itu digantungkan dengan batu supaya menghilangkan lapar, itu susah. Hei Muhammad, Nabi Muhammad orang besar bukan karena jabatannya. Kalaupun karena jabatannya, Nabi Muhammad jabatannya Bapak Ibu melebihi dari segala jabatan yang ada di dunia. Apa jabatannya? Muhammad Rasulullah. Namanya langsung dirangkaikan oleh Allah dengan kalimat La ilaha illallah. Jangankan kita, jangankan pejabat yang sekarang, alam ini semua ada. Itu gara-gara Nabi Muhammad. Laulaka lama halakul aflak. Kalau bukan karena kau ya Muhammad, alam ini tidak diciptakan. Begitu. Jadi Bapak Ibu, di mana letaknya? Nabi Muhammad memiliki akhlak yang sangat mulia. Jangankan kawan, jangankan lawan, kawan memujinya. Jangankan manusia, Allah pun mengagungkannya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau ya Muhammad berada pada ketinggian akhlak yang sangat agung.